memenuhi fx min fc sama dengan si x min c untuk semua x di I. Nah, dalam hal ini kita kita mempunyai si C itu sama dengan F aksen C. Nah, sekarang kita coba buktikan teorema ini. Nah, karena di sini ada kalimat jika dan hanya jika, berarti kita buktikannya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, ya. Pertama, kita coba dulu bukti ke kanan. Nah, yang ke kanan. Nah, kalau mau buktiin dari ke kiri ke kanan, berarti apa aja yang kita ketahui? Berarti diketahui, misalkan F didefinisikan pada suatu interval I, kemudian C elemen I gitu ya. Nah, lalu F terdiferensialkan di C gitu ya. Atau maksudnya F absen C ada gitu ya. Nah, akan dibuktikan terdapat fungsi psi pada I yang kontinu di C dan memenuhi Fx min Fc sama dengan, ini apa baca Varpi apa psi ya? Varpi ya. Varpi X min C untuk setiap X elemen I. Ini ya. Nah, kita mau buktikan ini. Nah, karena terdiferensialkan di C, F terdiferensialkan di C berarti kan F aksen C ada gitu ya. Karena F terdiferensialkan di C, itu artinya F aksen C ada gitu ya, ada nilainya F aksen C. Maka kita dapat mendefinisikan di sini kan kita mau menunjukkan ada gitu kan. Ada fungsi psi yang terdefinisi pada interval I. Nah, terserah itu fungsinya apa, yang penting ada aja. Nah, jadi terserah kita mau definisikannya seperti apa, sedemikian sehingga nanti fungsi yang kita definisikan itu harus kontinu di C dan harus memenuhi persamaan ini gitu kan. Nah, jadi boleh aja kan saya definisikan fungsi C itu dapat mendefinisikan fungsi C dengan seperti ini. Dx sama dengan Fx min Fc per X min C. Tapi kalau mau modifikasikan fungsi, pastikan nilainya ada gitu kan di domain yang diinginkan tersebut. Untuk X tidak sama dengan C, X elemen I tadi ya. Nah, eh karena F kan F F itu adalah fungsi yang fungsi yang terdefinisi di I gitu kan. Berarti kalau X-nya nggak sama dengan C, nah bersamaan yang pertama kita ini terdefinisi dengan baik ya kan. Selama X-nya tidak sama dengan C. Ini kan bermasalahnya kalau X sama dengan C doang.
Nah, berarti untuk X tidak sama dengan C kita definisikan seperti itu, boleh gitu ya kan. Nah, kemudian untuk X sama dengan C-nya, karena F-nya terdiferensialkan di C, maka F aksen C-nya kan ada. Jadi untuk X yang sama dengan C, kita definisikan nilai si X itu sama dengan F aksen C. Itu boleh kita lakukan karena nilai F aksen C itu sendiri ada. Gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan fungsi si yang kita definisikan ini memenuhi eh, syarat yang mau kita buktikan tadi atau tidak. Nanti sekarang kita tunjukkan bahwa si X ini kontinu dan memenuhi itu. Nah, nah, limit coba perhatikan bahwa limit untuk menunjukkan kontinu kan bisa dengan menunjukkan limit X menuju C. Si X itu sama dengan si C, gitu kan. Nah, berarti limit X menuju C, si X itu sama dengan, karena X menuju C itu artinya kan X tidak berada di sekitar C. Berarti kita pakai samaan yang pertama yaitu X menuju C, Fx min Fc per X min C. Nah, karena F aksen ada, F aksen C ada, dan ini itu kan F aksen C ya kan? Karena F aksen C ada, berarti ini sama dengan F aksen C ya. Berarti ini sama dengan F aksen C. Ini karena, eh, ini karena F terdiferensialkan di C. Nah, maka ini sama dengan F aksen C. Nah, karena ini sama dengan F aksen C, dan tadi kan F aksen C itu adalah nilai si X untuk X sama dengan C kan? Berarti ini sama dengan si C. Ya, akhirnya maka eh, diperoleh si kontinu di C. Ya, kontinunya udah terbukti sama kita. Sekarang kita mau si kontinu di C. Nah, selanjutnya kita mau menunjukkan yang ini. Sekarang kita mau menunjukkan apakah ini berlaku untuk fungsi yang kita eh, definisikan tadi. Yang ini udah, di kontinu di C-nya udah. Nah, selanjutnya, nah, untuk menunjukkan f x min f c sama dengan si x x min c untuk untuk setiap x elemen i. Untuk menunjukkan fx min fc sama dengan si x untuk setiap x elemen i, kita bagi menjadi
dua kasus. Nah, apa itu? Ini kenapa? Nah, yang pertama, saat X sama dengan C. Nah, saat X sama dengan C, maka F X min FC tentu sama dengan, karena X-nya sama dengan C, berarti Fx-nya sama dengan FC kurang FC. Berarti sama dengan nol, ya kan? Kemudian yang sisi kanannya itu si X, X min C itu akan sama dengan si C dikali C min C. Berarti sama dengan si C kali nol, yaitu sama dengan nol. Nah, ternyata sama. Diperoleh ini sama. Jadi, jadi diperoleh Fx min Fc sama dengan si X, X min C untuk X sama dengan C. Nah, ini untuk X sama dengan C. Bagaimana jika X ini tidak sama dengan C? Saat X tidak sama dengan C. Nah, saat X tidak sama dengan C, maka untuk setiap X elemen I dengan X tidak sama C berlaku eh, Fx min Fc itu sama dengan Fx min Fc kali X min C per X min C, ya kan? Boleh kan saya kaliin dengan X min C per X min C? Karena X-nya nggak sama dengan C, berarti X min C-nya kan nggak sama dengan nol. Karena itu nggak sama dengan nol, boleh kan kita kali dengan X min C per X min C. Karena sama aja artinya dengan kita kali satu. Nah, selanjutnya Fx min Fc, saya rapiin, gabungin ini ke sini. Kemudian ini di sini. Nah, bisa kita tulis jadi seperti itu kan? Lalu, nah ini tadi untuk X tidak sama dengan C kan si X itu sama dengan ini ya. Saat X tidak sama dengan C, si X itu sama dengan ini. Tadi kan X kita tidak sama dengan C. Berarti ininya bisa kita ganti menjadi si X. Nah, ini itu adalah si X. Nah, yang sebelah kanannya tinggal dikaliin saja. X min C. Nah, udah berbentuk seperti yang kita inginkan. Nah, dan ini berlaku untuk semua X min C. Jadi diperoleh Fx. Kan tadi di awal kita udah peroleh untuk X sama dengan C berlaku itu. Kemudian sekarang udah berlaku juga untuk X yang tidak sama dengan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa F, si X kita berlaku yaitu Fx min Fc sama dengan si X dikali X min C. Untuk setiap X elemen ini. Jadi ternyata benar ada si X, ada fungsi psi yang kontinu di C dan memenuhi Fx min Fc si X, X min C. Asalkan F-nya terdiferensialkan di C.
Nah, sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Nih, sekarang dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kanan ke kiri, berarti yang kita ketahui apa? Berarti yang diketahui adalah, misalkan, F fungsi yang terdiferensialkan pada I dan C elemen I. Kemudian di sini terdapat fungsi C pada I yang kontinu di C dan memenuhi Fx min Fc sama dengan Cx X min C untuk setiap X elemen I. Nah, perhatikan bahwa ini untuk X min C-nya yang tidak sama dengan nol, persamaan ini dapat ditulis menjadi, nah, masing-masing ruas saya bagi dengan X min C. Berarti dia dapat ditulis menjadi Fx min Fc per X min C sama dengan si X. Ya kan? Nah, ini khusus untuk X min C tidak sama dengan nol. Nah, karena sebelumnya kita udah ketahui, itu kan di sini akan dibuktikan eh, F aksen, F terdiferensialkan ya. F terdiferensialkan di C dan F aksen C itu sama dengan si C gitu ya. Nah, sampai sini tadi ini. Nah, karena si itu kontinu di C, maka si C sama dengan limit X menuju C si X, ya kan? Nah, dan tad dan ini tadi selama X min C-nya nggak sama dengan nol atau X-nya tidak sama dengan C gitu ya. X tidak sama dengan C. Selama X-nya tidak sama dengan C, si X itu adalah ini. Berarti ini sama dengan limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Nah, karena tadi nilai si C itu kan ada nilainya ya. Karena dia kontinu berarti nilai si C itu kan ada. Artinya apa? Nilai ini, limit ini menjadi ada gitu kan. Artinya, artinya limit ini ada nilainya gitu. Yaitu si C. Nah, kalau limit ini ada, artinya apa? Berdasarkan definisi eh, turunan, berarti artinya lagi ini itu sama dengan, sehingga F aksen C sama dengan si C. Itu ya, atau gimana nulisnya? Berdasarkan definisi, ini itu kan F aksen C selama nilainya ada gitu kan. Nah, gitu. Nah, yang menunjukkan bahwa F aksen C ada. Sehingga terbukti bahwa
F aksen C ada, sehingga terbukti bahwa, biar sama kalimatnya ya, R terdiferensialkan di C dan F aksen C sama dengan si C. Ya, dah terbukti ya, terima kita dua-duanya. Terima kita kiri kanan ya. Karena ke kiri udah, ke kanan udah, maka jika dan hanya jika di sana berlaku ya. Kelebihan oke. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 untuk setiap x elemen real. Kemudian misal C adalah elemen real. Apakah F terdiferensialkan di C? Jika ya, tentukan F aksen C. Nah, misalnya kita punya ini. Kita akan coba menyelesaikan ini dengan, sebenarnya dengan definisi juga bisa ya. Kita akan coba menyelesaikan ini menggunakan teorema uh, Tara-Teodori tadi. Ya. Nah, uh, perhatikan bahwa kan teorema Teodori itu tadi nih. F terdiferensialkan di C jika dan hanya jika terdapat fungsi ini. Berarti kita mau lihat fungsi psi-nya, ya kan? Kira-kira fungsi psi-nya seperti apa gitu kan? Berarti kita cari terlebih dahulu fungsi psi yang kontinu di C dan memenuhi persamaan ini untuk setiap X. Karena tadi X domainnya adalah real, berarti untuk semua X elemen real. Nah, dengan begitu nanti kita ketemu bentuk si X-nya seperti apa. Kalau udah ketemu seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa F ini terkecilkan di C. Dan F aksen C nanti adalah sama dengan psi C itu sendiri. Nah, sekarang yang ini, perhatikan bahwa kita arahkan ke sana. Fx min Fc itu kan sama dengan X pangkat 3 min C pangkat 3. Nah, ini kalau dijabarkan sama dengan X kuadrat tambah CX tambah C kuadrat. X min C. Dan ini berlaku untuk setiap X elemen real dan C elemen real. Dan C elemen real. Nah, kita tulis, berarti kita pilih ini. Ini yang menjadi si X-nya, biar bentuknya sama dengan yang tadi. Pilih si X sama dengan X kuadrat plus CX plus C kuadrat. Nah, pilih ini. Ini kan fungsi polinom biasa ya. Maka jelas dia kontinu di C. Karena si X adalah fungsi polinom di real, maka jelas bahwa si kontinu di C. Ya. Kemudian dan Fx min Fc, nah karena ini adalah si X sama dengan si X, X min C. Dan ini berlaku untuk setiap X elemen
real. Linda Adnan. Umi lagi ngajar online. Heeh. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, teman tadi. Nah, karena si X-nya, karena terdapat fungsi psi yang, sebentar ya. Maaf ya, tadi saya ada sesuatu. Oke, kita lanjutkan tadi sampai. Nah, karena kita udah menunjukkan bahwa terdapat fungsi psi yang kontinu di C, sehingga berlaku fx min fc sama dengan si x dikali x min c untuk setiap x elemen real, untuk setiap x elemen domainnya, maka berdasarkan teorema Theodori tadi, maka berdasarkan teorema 615 ya, yaitu teorema apa namanya para Theodori. Theodori. Berdasarkan teorema tersebut, maka berdasarkan ini F terdiferensialkan di C elemen real dan F aksen C sama dengan si C sama dengan, kan sama dengan si C, si X-nya kan tadi ini. Berarti sama dengan C kuadrat tambah C kali C tambah C kuadratnya itu sama dengan 3C kuadrat. Sesuai ya? Kan ini kalau diturunkan sama dengan 3E kuadrat. Berarti F aksen C-nya adalah 3C kuadrat. Sesuai ya dengan yang sudah kita ketahui secara umum. Nah, ini contoh penggunaan teorema Kara-Teodori tersebut.
Paham sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kita lanjutkan. Kalau ada yang bingung di tengah-tengah saya eh, ngomong, boleh nanya aja langsung ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke aturan rantai. Yaitu, nah bunyinya adalah misal I, C adalah interval di real. Kemudian kita punya fungsi G dari I ke L dan fungsi F dari J dari J ke F. Nah, katakanlah ini adalah fungsi sedemikian sehingga F J itu subset dari I. Jadi kita punya fungsi F dari domainnya J ke real. Nah, kodomain dari si F ini, Fj-nya, itu adalah subset dari si I ini. Berarti domain dari si G ini adalah eh, G ini juga, domain dari G ini juga memuat si Fj gitu ya. Nah, lalu misalnya kita punya, kan ini punya ini, lalu kita punya C elemen J. Nah, jika F terdiferensialkan di C dan jika G juga terdiferensialkan tapi di FC, maka fungsi komposisi GOF itu akan terdiferensialkan. Fungsi komposisi GOF juga akan terdiferensialkan di C. Dan GOF aksen C itu akan sama dengan G aksen FC dikali F aksen C. Ini juga udah kenal kan rumus ini? Rumus aturan rantai ini. Nah, biasanya kita pakai saja rumus ini. Sekarang kita buktikan kenapa dia seperti itu. Nah, ini boleh kita lakukan selama G dan F-nya terdiferensialkan seperti itu gitu ya. F-nya terdiferensialkan di C, G-nya terdiferensialkan di FC. Ya, jadi nih bedanya nih. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, tadi kan syaratnya adalah F-nya terdiferensialkan, G-nya juga terdiferensialkan gitu ya. Nah, karena F aksen C ada, maka berdasarkan teorema 615, yaitu teorema Kara-Teodori tadi, apa katanya tadi? Kalau turunannya ada, maka terdapat fungsi psi pada, karena domain dari F ini siapa tadi domain dari F? Domain dari F-nya adalah J. Pada J
Sedemikian sehingga C itu kontinu di C dan Fx min Fc sama dengan si X min C untuk setiap X elemen C. Dan si C sama dengan F aksen C. Nah, itu tadi kan ya. Berdasarkan teorema Doro-Dori seperti itu. Nah, dari F aksen C ada, kita jadi punya itu. Sekarang dari G aksen. Kan tadi G-nya terdiferensialkan di FC katanya kan. Karena G aksen FC ada, nah maka berdasarkan teorema tadi itu juga ya, tulis lagi boleh. Terdapat fungsi untuk membedakannya, saya kasih lambang lain. Misalnya ini, kontinu di, eh, biar berbeda juga, tadi kan di C ya. T ini, tar dulu. Fungsinya terdapat fungsi ini pada, apa domainnya tadi? Kan terdefinisikan di C, domainnya tadi I ya. Pada I, sedemikian sehingga eh, kontinu, fungsi tersebut kontinu di, nah untuk membedakan saya bikin ini di D gitu ya. Kok bintang? Di D, nah D-nya ini tentu isinya berbentuk FC gini ya. Atau langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa juga sih. Nah kan ini G aksen FC gitu ya. Kalau yang sebelumnya F aksen C berarti kan dia kontinunya di C. Kalau ini G aksen FC berarti dia kontinunya di FC ya kan. FC dia kontinu di FC dan F G ini ya. G kan domain-domain dari si eh, I ini berbentuk atau mungkin gini dulu. GY gini ya. GY min GFC itu sama dengan si Y Y min C untuk setiap Y elemen I gitu kan. Ini ya. Dan si FC itu nanti akan sama dengan G aksen FC. Gitu kan? Nah, dengan mensubstitusikan Y sama dengan Fx diperoleh, maka diperoleh, nah, GFX min GFC sama dengan si Fx, kok ini Y min C? Y min FC ini ya. Fx min FC. Nah, dari yang sebelumnya, kita udah tahu bahwa Fx min Fc itu sama dengan si X dikali X min C. Ya kan? Nah, maka kita jadi punya ini sama dengan si
Fx, Fx min Fc-nya berarti sama dengan Cx, X min C. Ya kan? Nah, sekarang kita jadi punya eh sekarang kita jadi punya, katakanlah ini fungsi psi baru kita, dan ini X min C-nya, ya kan? Nah, akhirnya kita punya eh, fungsi ini, kan tadi si itu kontinu di eh FC. Kemudian si X itu juga kontinu di C. Nah, ini kan bisa kita tulis sebagai, mungkin ini langsung aja ya. Yang ini itu sama dengan si X, ya kan? Nah, lalu yang sebelah sini sama dengan ini, gitu kan? Nah, yang ini karena tadi udah diketahui bahwa dia kontinu, maka fungsi si komposisi F kali si ini itu kontinu di C. Dan nilainya di C adalah, dan nilainya di C adalah COF C kali si C. Atau sama dengan si Fx. Oh, salah. Dan nilainya adalah G F C, G aksen FC dikali F aksen C. Ya kan? Yang ini adalah nilainya si G aksen F. Mungkin biarin aja ini tadi ya. G aksen FC, dan yang ini nilainya adalah F aksen C. Ya.
Akibatnya kita jadi punya sehingga eh sehingga G O F aksen C sama dengan G aksen F. C dikali F aksen C. Ya. Oh, oke, paham ya? Terbukti. Nah, bentuk ini juga dapat kita tulis sebagai dari chain rule ini. Bentuk ini bisa juga kita dapat tulis menjadi GOF aksen C itu sama dengan ini kan G aksen FC nih. G aksen FC itu sama dengan G aksen O F dikali atau nggak usah pakai C dulu ya. Dari sini kita jadi punya GOF itu, GOF aksen itu sama dengan G aksen OF dikali F aksen, ya kan? Itu alasan jika dari sini kita jadi punya dari teorema aturan rantai chain rule jika G G terdiferensialkan di I dan F juga terdiferensialkan di J dan FC subset dari I, maka berdasarkan teorema aturan rantai tersebut, chain rule tersebut, GOF aksen itu akan sama dengan G aksen OF dikali F aksen. Ya, atau dengan notasi lain, atau dalam notasi lain dapat juga ditulis turunan dari GOF itu sama dengan turunan G dikomposisikan dengan F dikali dengan turunan F. Nah, ini yang kita dapatkan dari aturan rantai. Sekarang kita coba lihat contohnya. Contoh 6.1.7 yang A. Jika misalkan Misalkan F adalah fungsi dari interval I ke real. Dia diferensiabel di I. Nah, kemudian GY sama dengan Y pangkat N untuk Y elemen real. Dan N elemen bilangan asli.
Kalau kita punya GY sama dengan Y pangkat N, maka maka karena G aksen Y. Kan kalau seandainya GY sama dengan Y pangkat N, maka G aksen Y sama dengan N Y pangkat N min 1, ya kan? Ini kan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang eh, F-nya pangkat N itu ya. G aksen Y sama dengan N Y pangkat N min 1, ya. Maka dari aturan rantai diperoleh G O F aksen X itu sama dengan G aksen F X dikali F aksen X untuk setiap X elemen I. Oleh karena itu, nah, GOF aksen X berarti kan sama dengan, ya, oleh karena itu F pangkat N aksen X kan GOF aksen X berarti sama dengan, bentar, GOF perhatikan bahwa GOF itu isinya apa? GOF X itu isinya adalah GFX kayak gini kan ya. Berarti sama dengan uh, karena GY sama dengan Y pangkat N, berarti GFX itu sama dengan F pangkat N X, gitu kan ya. Akibatnya F pangkat N, akibatnya F pangkat N aksen X, berarti kan sama dengan GOF aksen X. Yaitu sama dengan G aksen FX. G aksen FX berarti apa? Kan tadi G aksen Y sama dengan N Y pangkat N min 1. Berarti G aksen Fx-nya sama dengan F N dikali F pangkat N min 1. Kayak gitu ya. F-nya adalah Fx. Berarti Fx pangkat N min 1. Kemudian dikali F aksen X. Nah, kayak gitu kan. Untuk setiap X elemen I. Sehingga kita jadi punya seperti ini. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Yang dengan menggunakan teorema berapa tuh? Perluasan dari perkalian fungsi-fungsi turunan dari perkalian fungsi-fungsi yang masing-masingnya punya turunan.
Nah, contoh selanjutnya, sampai sini ada yang mau bertanya? Misalkan contoh yang ke B. Misalkan kita punya fungsi, misalkan kita punya fungsi HY titik B sama dengan seper Y untuk Y tidak sama dengan 0. Hmm. Jika F dari I ke real terdiferensialkan pada I dan Fx tidak sama dengan 0 serta F aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka dapat ditunjukkan bahwa H aksen Y itu sama dengan min 1/Y² untuk Y elemen real. Nah, ini proses untuk mencapai 1/Y²-nya silahkan dicoba sendiri ya, dengan menggunakan aturan rantai tadi. Ini coba. Nah, oleh karena itu, 1/F aksen X itu sama dengan HOF aksen X sama dengan H aksen Fx dikali F aksen X, yaitu sama dengan F aksen X per Fx². Ini kalau kita masukkan, ini kan H aksen Y sama dengan min 1/Y² gitu kan. Berarti 1/F aksen X, kalau sana itu ditulis sebagai HOF X, itu kan sama dengan H aksen Fx dikali F aksen X. Dan itu sama dengan F aksen X per Fx dikuadratkan. Min ya.
Sekarang bagaimana kalau kita punya fungsi seperti ini? Contoh yang C. Eh, Misalkan SX sama dengan sin X. Lalu CX sama dengan cos X. Nah, kan kita sebenarnya udah tahu ya, akan dibuktikan S aksen X turunan sin dari apa? Cos X ya, sama dengan cos X, yaitu si CX. Dan C aksen X sama dengan min sin X, yaitu min S. Oh, bukan itu pertanyaannya. Misalkan kita punya SX sama dengan sin X. CX sama dengan cos X. Dari sini kan kita tahu bahwa eh, S aksen X itu sama dengan cos X dan C aksen X itu sama dengan min sin X. Nah, kita akan memanfaatkan aturan rantai untuk menemukan turunan dari tangan X dan sekan X. Nah, kita udah tahu sebelumnya bahwa telah diketahui gitu ya. Telah diketahui kan tangan X itu sama dengan sin X per cos X ya kan. Dan sekan X itu sama dengan 1 per cos X ya. Ini udah diketahui. Sekarang kita mau nyari turunan dari tangan X. Turunan dari tangan X. Nah, turunan dari tangan X dengan menggunakan aturan hasil bagi yang sebelumnya, itu kan sama dengan apa? U aksen V kan? U per V atau F per G ya waktu itu biar sama gelombangnya. F per G aksen itu sama dengan F aksen G min FG aksen per G kuadrat. Nah, dengan menggunakan aturan tersebut, aturan hasil bagi, dengan menggunakan dengan menggunakan aturan hasil bagi diperoleh turunan dari tangan X itu sama dengan cos U aksen S F aksen G. Bukan, ya. Ini kan S per C. Ya udah biarin lah ya. Udah lah. Sin per cos S per C berarti sama dengan S aksen C kurang SC aksen per C kuadrat ini ya. Berarti turunan dari S cos X kali cos X kurang S-nya sin X, C aksennya adalah min sin X per C cos X kuadrat. Berarti ini sama dengan
cos kuadrat X tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos kuadrat X itu sama dengan apa? Sama dengan sekan kuadrat X. Kan 1 per cos sama dengan sekan. Nah, maka turunan dari tangen X itu sama dengan sekan kuadrat X. Jadi kalau lupa rumusnya bisa dihitung sendiri seperti itu ya. Kemudian turunan dari sekan X itu sama dengan, nah, sekan itu kan sama dengan 1 per cos ya. 1 per cos. Nah, tadi kan kita punya bahwa eh, bisa dengan memanfaatkan rumus yang ini lagi tadi. Kalau mau menggunakan F per G sama dengan F aksen G kurang FG aksen per G kuadrat sekan X itu kan sama dengan 1 per cos X. Berarti F kita adalah 1, cos kita adalah, G kita adalah cos, ya kan? Nah, boleh juga dengan menggunakan ini kita jadi punya turunan dari sekan X sama dengan F-nya adalah 1. Turunan dari 1, 0 ya. 0 kali G kali cos X kurang F-nya adalah 1 kali G aksen turunan dari cos min sin. Min sin X per sin kuadrat cos. G-nya adalah cos. Cos kuadrat X. Berarti sama dengan sin X. Cos kuadrat itu kan bisa dipecah menjadi, ada tulis dulu. Sin. Sin X per cos X kali cos X gitu ya. Berarti sama dengan 1 per cos X dikali sin X per cos X. Berarti sama dengan 1 per cosnya sama dengan sekan X. Sin per cosnya sama dengan tangen X. Nah, ini yang biasanya kita tahu. Turunan dari sekan X adalah sekan. Sekan X, tangen X. Nah, bisa juga kita manfaatkan yang tadi. Yang mana ya? Ini. Nah, bisa kita manfaatkan yang ini. 1 per F aksen X itu sama dengan min F aksen X per Fx kuadrat. Kita salin dulu. Sebelumnya kita juga tahu bahwa ini 1 per F aksen 1 per F aksen X itu kan sama dengan ini. Nah, sekarang kan kita punya mau mencari turunan dari sekan X. Berarti kan sama dengan turunan dari 1 per cos X. Berarti F kita adalah cos X gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan min F aksen X. Turunan dari cos min sin. Min sin X per Fx dikuadratkan. Cos kuadrat X. Nah, sama dia kan. Jadinya sin X per cos X kali cos X. Sama dengan yang tadi. Sama dengan sekan X tangan X. Nah, ini
dari rumus yang tadi itu. Temu dia ya. Nah, jangan lupa hal ini berlaku jika, nah, kan ini bisa berlaku kalau cos X-nya nggak nol gitu ya. Nah, cos X-nya nggak nol saat apa? Cos X tidak nol saat, berarti dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2K plus 1 Pi per 2. K-nya elemen bilangan bulat. Nah, ini juga sama, sekan juga sama ya. X-nya tidak boleh sama dengan yang sekan ini kan cos-nya juga nih. Sekan itu kan 1/cos. Berarti cos-nya nggak boleh nol ya kan. Cos-nya nggak boleh nol, berarti ini dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2K plus 1 Pi per 2. Di mana K-nya bilangan bulat. Nah, kalau yang ini ya sama juga ya. Ini sama. Oke, paham ya? Kemudian kalau silahkan dicoba sendiri juga untuk yang kotangan. Kotangan itu kan sama dengan cos X per cos kotangan X itu kan sama dengan cos X per sin X. Lalu kosekan X, kosekan X itu kan sama dengan 1/sin X. Nah, silahkan dicoba sendiri turunannya ya, ketemu atau tidak. Ini tuh jawabannya adalah turunan dari kotangan X adalah min kosekan kosekan X kuadrat. Dan turunan dari kosekan X itu sama dengan min kosekan X dikali kotangan. Nah, ini silakan dicoba menggunakan aturan-aturan yang kita tahu. eh, Benar nggak ketemu seperti itu? Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih latihan apa ya?
Sekarang coba soal ini. Misalkan eh, L adalah fungsi dari 0 sampai tak hingga ke real. Sedemikian sehingga L aksen X sama dengan 1/X untuk setiap X lebih dari 0. Nah, hitunglah, tentukan aja kali ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Itu yang A, fx sama dengan L 2x plus 3 untuk X lebih dari 0. Kemudian nah, silakan coba ini. Kumpulkan di Teams ya. Saya buatkan buat eh, untuk mengumpulkan. Ini tuh M 3 B ya. Ini A atau B? Ini kelas B, apa? Ibu. B, oke. Andrea B. Latihan pertemuan 10. 25 menit, 20-an menit bisa lah ya. 20 menitan saya. Jam 9. 20. Eh, oh.
2X, 2X plus 3. Nah, karena X-nya besar dari nol, otomatis ini juga akan besar dari nol kan? Dx sama dengan ini untuk X lebih dari nol. Nah, karena X-nya lebih dari nol, maka eh, mungkin ditambahin satu lagi. Gx itu juga akan lebih dari nol ya. Nah, karena Gx-nya lebih dari nol, berarti definisi yang ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Yang ini. Gx-nya lebih dari nol dan G aksen X sama dengan 2. Ya, ini sama dengan 1/Gx dikali G aksen X. Nah, 1/Gx berarti sama dengan halamannya dulu. F aksen X sama dengan 1/Gx dikali G aksen X. Berarti sama dengan 1/Gx kita adalah 2X plus 3. G aksen X-nya tadi adalah 2. Berarti sama dengan 2/2X plus 3. Di mana X-nya lebih dari 0. Oke ya. Kemudian yang B, HX sama dengan LAX. Saya juga bisa tulis, oh ya, tadi itu kan kita punya ini ya, mana dia? Nih, G, A, GOF aksen X itu sama dengan G aksen FX dikali F aksen X. Nah, ini juga dapat ditulis sebagai ini ya. GOF itu kan GFX ya. Nah, berarti GFX diaksenkan sama dengan G aksen FX dikali F aksen X. Nah, ini juga dapat ditulis seperti ini ya. Kalau mau nulis seperti ini itu juga boleh. Tapi hati-hati aja paling di saat menulis seperti ini. Nah, ini aksennya di mana posisinya? G, F, X diturunkan itu sama dengan turunan dari G aksen di titik FX dikali F aksen X. Nah, beda ya. Ini G aksen FX berarti G-nya doang yang diturunkan kemudian masukkan titiknya FX. Kemudian kali FX. Kalau ini turunan dari semuanya. Hati-hati ya. Nah, kemudian untuk yang B, HX sama dengan LAX untuk A besar dari nol dan X lebih dari nol. Nah, sama seperti tadi, kita tulis katakanlah FX gitu ya. FX sama dengan AX, di mana A besar dari nol, X besar dari nol. Kalau FX, kalau A besar dari nol, X besar dari nol, maka Fx juga akan lebih dari nol ya kan? Nah, karena Fx lebih dari nol, maka eh, turunan ini bisa kita gunakan. L aksen X sama dengan super X itu bisa kita gunakan. Lalu F aksen X sama dengan A ya. Kemudian Hx itu sama dengan L F X. Nah, mau nulis pakai LOF tadi bisa ya. Ini saya biar biar ada perbedaan. Biar kalau baca buku lain juga paham. Jadi saya tulis pakai cara yang berbeda. H aksen X berarti sama dengan L F X diaksenkan. Berarti sama dengan L aksen F X dikali F aksen X. Berarti sama dengan satu. Tadi kan L aksen X turunannya adalah super X ya. L aksen F X berarti sama dengan super F X. Karena kita udah tahu F X-nya lebih dari
nol. Kemudian dikali F aksen X. Berarti ini sama dengan satu per Fx. Fx-nya adalah AX. F aksen X-nya adalah A. Berarti ini sama dengan satu per X. Ya, bisa semua ya. Jadi A aksen X sama dengan satu per X. Sekarang kita lanjut ke, oh masih cukup nggak ke fungsi inverse nih? Apa, biar minggu depan bisa lebih banyak latihan. Kita masuk ke fungsi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Fungsi inverse. Sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Nah, pada materi ini kita akan mengaitkan turunan suatu fungsi dengan turunan fungsi inverse-nya. Nah, bila fungsi inverse tersebut ada gitu ya, kita bisa menghitung turunan dari fungsi inverse-nya bila fungsi inverse tersebut ada. Nah, tapi untuk bagian ini kita membatasi, memfokuskan fungsi-fungsi kita pada fungsi yang kontinu dan monoton murni, strictly monoton, ya. Nah, sekarang kita lihat teorema 618. Teorema 618. Teorema 618 bilang, misal, misalkan, bawah deh. Misalkan I suatu interval, misalkan I suatu interval di field. Dan misalkan, atau mungkin ini. Misalkan I suatu interval di real. Kemudian F itu fungsi dari I ke R yang strictly monoton. Monoton naik. Yang strictly monoton. Bukan monoton naik ya. Monoton murni. Terserah dia mau naik atau turun, tapi dia strictly monoton. Tahu kan strictly monoton? Jadi kalau naik dia naik aja, nggak ada sama gitu ya. Kan kalau naik doang, kalau monoton naik doang itu kan biasanya yang penting dia tak turun gitu kan. Nah, kalau ini benar-benar naik, jadi nggak ada samanya. Monoton murni, kalau turun dia juga turun saja, tidak ada samanya. Misalkan F adalah fungsi yang strictly monoton atau monoton murni dan kontinu di I. Lalu kita misalkan lagi J adalah fungsi FI. J adalah himpunan FI. Dan kemudian G adalah fungsi dari J ke real yang strictly monoton. Monoton murni. Dan kontinu
J, trivial monoton, dan fungsi inverse ya. Fungsi dan merupakan fungsi inverse dari F, fungsi inverse dari F, fungsi inverse kontinu ya. Continuous function inverse. Ya, fungsi inverse kontinu. Fungsi inverse kontinu dari F ya, untuk F. Jika F diferensiabel, punya turunan ya, diferensiabel di C elemen I dan F aksen C-nya tidak sama dengan 0, maka G juga diferensiabel di, nah, karena G itu adalah fungsi inverse dari si F, berarti dia di FC. FC itu katakan untuk mempersingkat nanti ditulis di gitu ya, FC. Dan G aksen D atau G aksen FC itu sama dengan 1/F aksen C. Atau sama juga dengan 1/F aksen GD. Nah, GD itu sama dengan C. Nah, ini teoremanya. Ini juga udah kita kenal sebelumnya, mungkin di kalkulus ya. Tapi dipakai saja. Sekarang kita coba buktikan kenapa sih bisa muncul aturan ini gitu. Kita coba buktikan. Misalkan kita punya C elemen real. Maka berdasarkan dari teorema dari teorema Karateodori yang tadi terdapat fungsi si pada I yang kontinu di C dan ini tadi ya terimanya dan eh, Fx min Fc itu sama dengan si X dikali X min C dan itu berlaku untuk setiap X elemen I dan eh, si C itu sama dengan F aksen C. Nah, ini tadi kan berdasarkan teorema eh, Karate-Dodori. Nah, kemudian tadi di sini dikatakan bahwa F aksen C tidak sama dengan 0. Nah, karena F aksen C tidak sama dengan 0, maka si C tidak sama dengan 0. Ya kan? Karena mungkin ini. Dan si C sama dengan F aksen C, maka si C sama dengan 0. Ya. Nah,
Kemudian karena si C sama dengan tidak sama dengan nol, selanjutnya karena si C tidak sama dengan nol, maka terdapat lingkungan V C min delta C plus delta sedemikian sehingga eh, Px tidak sama dengan nol untuk setiap X elemen V iris I. Gitu ya. Nah, ini penjelasan ini juga bisa dilihat di eh, teorema 4.2.9. Kalau kalian mau lihat lagi boleh. Nah, jika misalkan U itu sama dengan F P tadi kan P itu elemen V iris I. V iris I. Katakanlah U itu sama dengan F dari V iris I. Maka fungsi inverse inverse G akan memenuhi F F G Y sama dengan Y untuk setiap Y elemen U ya. Biar inverse-nya terdefinisi kita batasi ke sana gitu kan. Sehingga fungsi inverse G akan memenuhi FGY itu sama dengan Y. F dari fungsi inverse-nya akan kembali ke eh, nilainya ya. Sehingga GY min GD itu akan sama dengan kan GY F dari GY. Oh, bentar, bentar, bentar. Salah. Sehingga Y min D itu sama dengan Y-nya kan tadi FGY kurang D itu kan tadi nih FC kurang FC itu akan sama dengan FGY itu kan sama dengan FGY min FC itu akan sama dengan ini tadi kan Fx min Fc sama dengan si X dikali X min C. Akibatnya FGY min FC akan sama dengan si GY dikali GY dikurang kurang C. Dan C itu adalah GD, ya kan? Dikurang C. Dan C itu adalah, tertulis dulu, X kurang C. Terus ini sama dengan si GY dalam kurung GY of lebihan kurang GD. Ya, GFC gitu ya.
Nah, kemudian karena kan tadi VC itu si C itu tidak sama dengan nol. Akibatnya si GY juga tidak akan sama dengan nol. Oh, ini habis. Selanjutnya karena si GY tidak sama dengan nol untuk Y elemen U, maka dapat ditulis GY kurang GD itu sama dengan ini. Jadi ini saya pindah ruaskan. Kan Y min D sama dengan ini. Nah, kalau karena ininya tidak sama dengan nol, maka kita dapat menulis bahwa GY min GD ini sama dengan ini per ini. Gitu kan? Jadi GY min GD sama dengan eh, 1 per si GY kali Y min D. Nah, lalu karena tadi diketahui bahwa eh, karena fungsi 1 per si OG itu kontinu di D, maka dengan menggunakan teorema 615 atau teorema Karat-Theodori, maka berdasarkan teorema Karat-Theodori diperoleh G terdiferensialkan dan terdiferensialkan di D ya. Terdiferensialkan di D. Dan G aksen D itu sama dengan ini. 1 per si G D. Yaitu sama dengan 1 per si C. Atau sama juga dengan 1 per F aksen kan si C itu tadi sama dengan F aksen C ya. Nah, ini terbukti ya teorema kita ya. G aksen D sama dengan 1 per F aksen C ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebagai catatan di sini, syarat F aksen C tidak sama dengan nol di sini itu sangat penting ya. Di sini kan diberikan bahwa F aksen C-nya tidak boleh sama dengan nol. Syarat F aksen C tidak sama dengan nol ini adalah penting karena jika F aksen C-nya sama dengan nol, maka fungsi G ini tidak akan pernah terdiferensialkan. Karena kan 1 per nol kan di sini muncul jadinya. Ya, catatan syarat F aksen C tidak sama dengan nol pada teorema ini itu sangat penting ya. Jadi kalau seandainya F aksen C-nya tidak terjamin sama dengan nol, maka kita tidak bisa memanfaatkan rumus ini. Sangat penting karena jika F aksen C sama dengan nol, maka fungsi inverse G tidak akan pernah terdiferensialkan di D sama dengan FC. Ya.
Kenapa? Karena karena ya pertama dia jadi supernol gitu kan. Kemudian karena G aksen D sebab jika gitu. Karena jika G aksen D ada, maka kan jadinya eh, kan tadi itu kita punya G aksen D sama dengan 1/F aksen C ya. Nah, kalau seandainya G aksen D-nya ada, berarti kan kita jadi bisa nulis G aksen D kali F aksen C sama dengan 1. Kalau seandainya ini sama dengan 0, berarti eh, 1 sama dengan, kita tulis satunya saya pindahkan di sini. Nah, berarti ini akan jadi G aksen D kali 0 sama dengan 0. Ya, ini kan mustahil gitu ya. Ini mustahil gitu ya. Mustahil. 1 sama dengan 0 kan. Itu kontradiksi gitu. Nah, maka sehingga haruslah F aksen C itu tidak sama dengan 0. Oh, contohnya itu adalah untuk Fx sama dengan X pangkat 3 pada C sama dengan 0. Nah, pada C sama dengan 0 kan F aksen X-nya sama dengan, ini kan 3x kuadrat ya. Berarti F aksen C-nya sama dengan 0. Nah, karena F aksen C sama dengan 0, maka teorema ini tidak berlaku. Ya, jadi inverse dari fungsi ini eh, tidak punya turunan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, mungkin karena kita sampai jam 10 benar kan ya? Karena tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Makasih.